Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian Sahih Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Kemudian beliau membawakan bab yang ketiga, yaitu bab tentang keutamaan ilmu dan ahlinya. Di sini beliau membawakan beberapa hadis yang sahih. Di antaranya dari hadis Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin yasluku tariqan yaltamisu fiha ilman illa sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa man atta bihi amaluhu lam yusri' bihi hasabuh." Tidak ada seorang pun yang meniti jalan untuk mencari ilmu kecuali Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dan siapa yang amalannya lambat, maka kekayaan atau kedudukannya atau nasabnya tidak bisa menolong dia sama sekali. Kemudian hadis berikutnya, hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, "Ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillah yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarasunahu bainahum illa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa tanazzalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah untuk mempelajari Al-Quran dan tadarus. Tadarus itu artinya saling mempelajarinya, kecuali malaikat akan mengelilingi mereka dan akan dilingkupi oleh rahmat Allah, dan ketenangan pun akan turun kepada mereka, dan Allah sebutkan mereka di sisi malaikat yang ada di sisinya. Ini menunjukkan keagungan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mentadaburinya. Juga beliau membawakan hadis Abu Musa al-Ash'ari bahwa Nabi SAW bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu azza wa jalla bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaithil kathir asaba ardan." Perumpamaan yang Allah utus aku dengannya berupa petunjuk dan ilmu itu seperti air hujan yang lebat yang menimpa tanah. Fakanat minha buq'ah qabilatil ma' fa'ambatatil kala' wal 'ushbal kathir. Di antara tanah itu ada yang subur, dia bisa menerima air dengan baik, lalu ia pun menumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman dan rumputan yang banyak. Wa kanat minha buq'ah amsakatil ma'a fanafa'allahu bihin nas fasharibu wa saqaw wa zara'u. Ada juga tanah yang hanya bisa menahan air, lalu Allah pun memberikan kepada manusia manfaat dengannya. Manusia bisa minum, bisa memberi minum, juga bisa bercocok tanam, tapi orangnya kurang mampu untuk mengambil faidah dari ilmu yang sudah dia hafal dan kuasainya tersebut. Ini seperti tanah yang keras yang hanya bisa menampung air, tapi tanah itu tidak bisa menyerapnya, tidak juga menumbuhkan tanaman. Wa kanat minha ta'ifah la tumsiku ma'an wa la tumbitu kalaan. Ada lagi jenis tanah, kata Rasulullah, yang tidak bisa menahan air, tidak juga menumbuhkan tanaman. Kemudian Rasulullah sabda, "Wa dzalika mathalu man faquha fi dinillah." Ini perumpamaan orang yang faqih dalam agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi. Maka Allah pun kemudian memberikan manfaat kepada dia yang Allah utus aku dengannya. Fa'alima wa amila bih wa 'allam. Maka ia berilmu, dia mengamalkan, maka dia pun juga mengajarkan. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa. Dan perumpamaan yang kedua seperti orang yang tidak yang dia banyak hafal ilmu, tapi dia kurang faqih, kurang paham. Dia hanya sebatas hafal saja, tapi ia kurang bisa meresapi, kurang bisa memahami, sehingga tidak banyak menumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman yang bermanfaat. Ada lagi tanah yang ketiga, yaitu walam yaqbal hudallah. Itu perumpamaan tanah hati yang tidak mau menerima hidayah Allah. Alladzi ursiltu bih, yang aku diutus dengan membawanya. Allahu a'lam.